Diana, merasa rugi material dan imaterial. AEP buat laporan polisi. AEP, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AEP rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. AEP masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AEP melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352 VIISPKT. Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Jika tudingan Dede kepada AEP membuat AEP terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Tak dianggap sementara itu, AEP sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AEP melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AEP juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AEP itu palsu. AEP disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AEP justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AEP. Saya tidak kenal AEP dan Dede, kata Ibtu Rudiana dikutip dari YouTube Official iNews, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Memang dirinya bertemu dengan AEP dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya. Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. Saya katakan satu saja, tidak benar apa dan bagaimana penyidik lebih tahu yang benar, sambungnya. AEP, saksi kasus Vina Cirebon merasa dirugikan atas segala macam ucapan negatif yang mengarah kepadanya. Meski lama tak terlihat, AEP rupanya merasa risih karena namanya selalu disebut sebagai biang kerok kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. AEP masih berdalih jika dirinya tidak berbohong atas semua pernyataan yang dia keluarkan. Sayangnya, publik masih menganggap dirinya adalah pembohong. Hal itu disampaikan oleh Pitra Romadoni Nasution yang ditunjuk sebagai pengacara. Pitra mengatakan AEP melaporkan Dede dan seorang politikus ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor LPB 4352-7 SPKT Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dijerat, yakni pasal 28 ayat 3 Yungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Sementara itu, AEP sebelumnya sempat berbicara vokal dan mengetahui peristiwa tewasnya Vina dan Eki. AEP melihat langsung bagaimana pelaku pembunuhan Vina dan Eki kejar-kejaran dengan sepeda motor. Hal itu dia lihat saat dirinya berada di warung Letika membeli rokok. Tak hanya itu, AEP juga melihat ada pelemparan yang membuat pengendara motor terjatuh. Kabarnya, kesaksian AEP itu palsu. AEP disuruh berbohong oleh Ibtu Rudiana. Usai memberi kesaksian tersebut, AEP justru dilupakan. Ibtu Rudiana mengaku tak kenal dengan AEP. Memang dirinya bertemu dengan AEP dan Dede, tapi hanya saat peristiwa itu terjadi 8 tahun silam. Terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh Dede kepada dirinya, Ibtu Rudiana akan menyerahkan kepada penyidik dan kuasa hukumnya.
Selain tuduhan soal skenario yang diarahkan oleh Dede pada dirinya, Ibtu Rudiana pun dikatakan telah melakukan penganiayaan kepada para terpidana. Ibtu Rudiana langsung membantah hal tersebut, karena dirinya tidak mengetahui dan menyerahkan kepada penyidik. AF saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan AF atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribus.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan AF untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan AF berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini AF dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan berdiskusi dengan AF saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AF. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan AF dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang AF dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semeraut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh AF dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di